Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titin Arisma dengan NIM 1930203073. Jurusan Hukum Tata Negara HTN 4C. Dengan dosen pengampu Bapak Roni Effendi dengan jurusan Hukum Pidana. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai hukum pidana. Hukum tidak berlaku tanpa adanya asas. Hukum wujud yang nyata ialah undang-undang. Di atas undang-undang ada asas, yaitu di dalam asas itu terbagi juga ada teori hukum, lalu setelah itu ada filsafat hukum. Asas legalitas atau legal artinya boleh atau sah, sedangkan ilegal tidak sah. Asas legalitas yaitu orang hanya dapat dihukum atas perbuatan apabila perbuatannya sudah diatur dalam KUHP yang terdapat dalam pasal 1 ayat 1 KUHP yang bunyinya yaitu suatu perbuatan yang sudah diatur oleh undang-undang dengan nama lain yaitu nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenale. Ada tiga makna yang terkandung dalam asas legalitas, yaitu yang pertama lex scripta, yaitu bahwa ketentuan pidana itu tertulis dengan tujuan menjamin kepastian hukum. Contohnya terdapat dalam pasal 362 KUHP tentang pencurian. Selanjutnya, makna yang kedua yaitu ketentuan hukum pidana tidak boleh berlaku surut atau non-retroaktif. Ketentuan hukum pidana itu berlaku sejak tanggal kedepannya. Dalam Undang-Undang Nomor 26 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia untuk diberlakukan surut. Lalu dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2002 mengenai tindak pidana terorisme. Lalu makna yang ketiga yaitu dalam menentukan ada atau tidak tindak pidana tidak boleh melakukan analogi. Analogi ini disebut dengan perumpamaan. Tidak boleh asal bicara atau perumpamaan. Lalu selanjutnya ekstensif, yaitu memperluas. Ini terdapat dalam pasal 3 KUHP. Asas teritorialitas, yaitu asas yang diatur dalam KUHP. Asas teritorialitas ini yaitu wilayah. Siapa yang melakukan suatu hukum maka akan mendapatkan tindak pidana. Wilayah di Indonesia ini terdapat laut, daratan, udara. Wilayah di Indonesia diperluas dengan transportasi atau kendaraan air maupun udara yang berbendera Indonesia. Diukur dari pulau terluas sepanjang 200 mil. Lalu kepentingan warga negara Indonesia walaupun dimanapun dia berada. Contohnya TKI di Arab Saudi melakukan kejahatan, maka akan mendapatkan tindak pidana Indonesia. Yang ketiga, universalitas, yaitu ikut berpartisipasi menjaga kepentingan dunia. Hukum pidana dibentuk untuk
yang dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar alinea ke-4. Lalu, asas nasionalitas pasif terdapat dalam pasal 4 KUHP juga, dengan tujuannya yaitu melindungi kepentingan nasional di Indonesia. Lalu, asas universalitas yaitu terdapat dalam sebagian dari pasal 4 KUHP tersebut, yaitu ketentuan hukum pidana dalam perundang-undangan Indonesia ini yang diterapkan bagi setiap orang yang melakukan hukum pidana di luar Indonesia. Dengan tujuannya, asas universal ini dianggap sebagai asas ketertiban hukum pidana yang digunakan untuk melindungi kepentingan internasional atau luar negeri. Dalam asas universal ini, tidak semua kepentingan hukum pidana di dunia akan mendapatkan perlindungan. Hanya saja terkait kejahatan yang menyangkut tentang keuangan, penerbangan, dan pelayaran yang terdapat dalam pasal 7 KUHP. Selanjutnya adalah asas nasionalisme aktif. Asas nasionalisme aktif ini yaitu perundang-undangan hukum pidana berlaku bagi setiap warga negara yang melakukan tindak pidana di wilayah negara atau di luar negeri. Asas nasionalisme aktif ini terdapat dalam pasal 5 KUHP yang bunyinya yaitu mengandung asas nasionalisme aktif, yaitu hukum pidana Indonesia terhadap warga negara Indonesia dimanapun ia berada. Pasal 5 KUHP ini terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, yaitu ketentuan hukum dalam Undang-Undang Indonesia berlaku bagi warga negara Indonesia yang melakukan di luar Indonesia. Selanjutnya, asas nasionalisme pasif atau personalitas, yaitu terdapat dalam pasal 4 KUHP yang bunyinya yaitu berlakunya perundang-undangan hukum pidana didasarkan pada kepentingan hukum suatu negara yang dianggap oleh seseorang di luar wilayah negara dan luar negeri tidak dipersoalkan kewenangannya pelaku tindak pidana. Contohnya itu seperti kejahatan yang terdapat pada pasal 104, 106, 107, 108, dan 131, yaitu bunyinya suatu kejahatan untuk pemalsuan surat hutang atau sertifikat hutang atas tanggung jawab Indonesia. Lalu dalam hukum adat ini itu contohnya tuh seperti VOC lah, mendarat di Batavia, lalu datang ke Indonesia untuk mengambil hasil rempah-rempah dan dibawa ke Belanda. Diambil 3,5 abad yang bernilai emas atau mahal semuanya. Gold, kekayaan, glory, kejayaan. Kalau gold ini yaitu seluruh sumber daya Indonesia. Kalau glory, kejayaan, negara belum dikatakan berjaya jika belum menjajah. Itu pasal 1361 IS. Golongan timur asing, yaitu Eropa atau pribumi, India, Cina, dan Arab Saudi. Pada tahun 1915, Belanda sudah menggunakan hukum Belanda. WPS mulai digunakan pada tanggal 1 Januari. WPS mulai digunakan pada tahun 1915 di Belanda. Lalu
tanggal 1 Januari 1918 resmi WPS berlaku di Nederland. Hindi 1942 Jepang melakukan pendudukan di Indonesia. Mungkin sekian penjelasan materi mengenai hukum pidana dari saya. Mohon maaf jika mungkin ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.